Sakderenge nglajengaken mirsani video sakjangkepipun, kula aturi kapurih nutul tombol subscribe supados boten ketinggalan video salajengipun. Kagem kemanfaatan video menika, monggo dipun like, komen, lan ugi share. Mugi panjenengan sedaya pinaringan seger waras, bejo donya bejo akhirat, rahayu 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 sagung dumadi. Salam rahayu, rahayu, rahayu buat semuanya. Pertama-tama saya ucapkan banyak terima kasih buat sedulur semuanya yang sudah membantu mengembangkan channel Makrifat Jawa ini. Semoga teman-teman semua selalu dalam keberkahan, kesehatan, kelancaran rezekinya, dan selalu diberi kemakmuran oleh Tuhan semesta alam. Pada kesempatan kali ini kita membahas tentang mata batin. 1 menit membuka mata batin, hoak atau nyata. Di sini kita bongkar. Dan buat teman-teman semua, tolong jangan memakai rasa, kita pahami dengan logika kita yang benar. 1 menit membuka mata batin. Di sini yang sampean harus pahami pertama adalah apa itu mata batin. Banyak beredar di luar sana orang yang melihat penampakan, yang melihat goib, katanya mata batinnya terbuka. Persepsi inilah yang banyak menjerumuskan teman-teman semuanya. Sesuatu yang goib itu tidak bisa terlihat, tetapi bisa dirasakan dan wujud. Contoh, angin bisa kita rasakan. Buktinya bisa menghidupi kita. Kalau wujud angin mengikuti tempat ataupun ruang. Rasa kita bisa kita rasakan, tetapi tidak terlihat. Nah, kalau teman-teman semua berpikir membuka mata batin nanti akhirnya melihat hal-hal gaib, di situ sampan sebenarnya sudah masuk terlalu jauh ke alam bawah sadar dan halusinasi sampean. Faktanya, di saat sampean melihat hal gaib tersebut, sampean tidak bisa memperlihatkan kepada orang lain. Toh kalaupun bisa sampean perlihatkan ke orang lain, itu sampai selalu memakai sugesti, masuk alam bawah sadar. Jadi saat orang masuk alam bawah sadar ini sebenarnya yang menciptakan adanya hal gaib menjadi nyata. Contoh penampakan, genderuwo, pocong. Ini adalah dari rasanya sendiri dicipta melalui pikiran dan mata mereka itu. Jadi membuka mata batin itu tidak harus melihat hal yang goib-goib. Menerawang itu angan-angan, namanya terawangan, prediksi. Berarti masih angan-angan, belum sebuah kepastian. Nah, mata batin sendiri tempatnya ada di tengah-tengah alis kita. Di sini sebenarnya faktanya sampean tuh disuruh berpikir kembali. Di saat sampean mampu berpikir tentang apa yang sampean hadapi, tentang apa yang sampean inginkan, disitulah mata batin sampean terbuka. Kalau menurut konsep ini, teori ini, kan tidak perlu 1 menit sampai untuk kembali berpikir, sampai untuk kembali merasakan. Itu sudah kebatinan merasakan. Kembali berpikir dengan jernih itu sudah mata batin terbuka. Makanya mata batin terbukanya ini ada 2 versi. 1 ke arah kesadaran diri, 1 ke arah halusinasi.
Kalau halusinasi sampai nanti masuknya alam bawah sadar, dan dari rasa ketakutan, rasa emosi, rasa hawa nafsu sampean, ini akhirnya sampean ciptakan dalam angan-angan sampean, dalam pikiran sampean, sehingga sampean melihat dan orang lain tidak bisa melihat. Walaupun melihat, tidak sama yang dilihat. Ini kalau masuknya ke halusinasi. Di saat kita masuk ke situ, nanti di tempat-tempat manapun yang sampean yakini itu ada makhluk halusnya, sampean akan melihat hal-hal tersebut. Karena apa? Sudah tertanam dalam sugesti otak kita. Itu sudah tertanam. Tetapi kalau di saat kita kembali ke kesadaran diri, cara membuka mata batin tapi kita masuk kesadaran diri, sampean tidak akan pernah melihat penampakan di mana. Karena apa? Apa yang sampean lihat sebenarnya, yaitu kenyataannya, itu kodratnya. Itu keadaan yang sebenarnya dari alam semesta. Sehingga sampean tidak perlu menciptakan makhluk baru atau sosok baru di situ. Nah, ini yang real, yang sebenarnya. Mata batin itu adalah untuk menimbang, mengukur, menentukan. Menimbang di saat sampean akan menentukan sebuah pilihan atau keputusan, sampean kan menimbang dulu, mengukur, menentukan dengan cara-cara sampean, dengan pikiran sampean. Nah, itu di saat sampean mampu menggunakan akal pikir dan pola pikir sampean kembali, tidak mengikuti hawa yang ada dalam diri panjenengan, sebenarnya di situ mata batin sampean sudah terbuka. Tidak usah pakai tirakat, tidak usah pakai mantra, tidak usah pakai puasa. Nah, karena sugestinya di lingkungan spiritual banyak yang mensugesti bahwa terbukanya mata batin itu harus melihat hal-hal gaib. Disinilah banyak yang ke arahnya ke situ. Karena dalam diri kita itu ada alam sadar, alam bawah sadar. Alam bawah sadar ini bisa menciptakan apapun. Hal-hal yang tidak kita sadari ataupun hal-hal yang tidak bisa kita lihat dalam kesadaran diri. Tetapi di saat kita masuk alam bawah sadar, di situ kita akan menemukan hidup yang sebenarnya. Jadi cara membuka mata batin dalam 1 menit, ini real, nyata kalau sampean mau berpikir kembali. Caranya, berpikir. Gunakan pikiranmu kembali. Jangan hanya mengikuti rasamu. Di saat sampean berpuasa, tirakat, cari mantra, ini kan sampean mengikuti rasamu, rasa ingin melihat hal-hal gaib, tujuan sampean. Nah, ini yang salah tujuannya ini. Rasa didukung dari niat ini didukung dengan rasa yang tinggi, akhirnya bingung mencari apa? Mantra, melakukan tirakat, melakukan ini. Tapi kok ndak bisa-bisa kan gitu. Lah, orang yang rasanya tinggi dan ketakutannya tinggi, dibuka mata batinnya cepet. Karena apa? Dia mencipta makhluk-makhluk itu sendiri. Dia mengikuti sugesti dari yang membukanya. Membukanya di sana ada pocong, jadi pocong. Ini ada kodam harimau, dia merasa ada kodam. Itu cuma merasa. Dia tidak melihat. Kalau melihat dan mata, tidak melihat. Dia hanya merasa. Lah, sampean kalau ingin terbuka mata batinnya, diam cukup 1 menit dan kembali ke pola pikir sampean yang benar. Kembali ke pemikiran sampean yang logis. Inilah hidup. Ini yang real seperti ini. Kita hidup di alam nyata. Kita lihat hal-hal yang nyata saja. Agar apa? Kita tidak kebingungan nantinya. Inilah spiritual. Karena apa yang kita lakukan di dalam dunia ini
apa yang kita kerjakan itu adalah spiritual sampean. Enggak sampean memilih mau ke alam halusinasi, lamunan sampean, angen-angen sampean, atau ke dalam apa yang sebenarnya sampean lakukan dalam hidup sampean, yaitu untuk kemakmuran sampean, hidup yang cukup, hidup yang bahagia, keluarga yang tenang. Semua kembali ke panjenengan masing-masing. 1 menit membuka mata batin ini sebenarnya fakta apabila sampean mau kembali ke pola pikir sampean yang benar. Karena alat orang hidup adalah pikirannya. Salam cerdas, salam rahayu, 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 sagung dumadi.